Shalom, selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan sudah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk membawakan renungan. Dan judul yang saya bawakan tentang pengampunan membuat hati kita damai. Yang menjadi pertanyaan malam ini, pernahkah orang lain membuat kita sakit hati? Siapapun itu, baik keluarga, lingkungan kerja, lingkungan rekan kerja kita, lingkungan rumah kita, pastinya pernah. Itu adalah jawaban dari kita semua. Karena saking sakitnya hati kita sama orang itu membuat kita tidak mampu mengampuni orang itu. Tapi kebanyakan orang mengatakan pengampunan itu mudah sekali untuk dikatakan. Tetapi dalam kenyataan yang kita hadapi sulit untuk dipraktekkan. Benarkah demikian Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan? Kalau di dalam Alkitab mengenai pengampunan ini adalah dalam Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Sudah jelas ya, kalau sekiranya kita menyimpan dendam, menyimpan kesana orang lain, dan bersikeras untuk itu, tanpa saja kita mengatakan begini sama Tuhan. Tuhan, Engkau tidak cukup adil memberikan sesuatu yang setimbal dengan apa yang Dia perbuat samaku. Dan di dalam Matius 18 ayat 33 mengatakan, bukankah engkau harus mengasihi kawanmu? Aku telah mengasihani engkau. Maaf, Matius 18 ayat 33 mengatakan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Di samping kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, kita simpan amarah untuk balas dendam, itu menjadi dampak buruk bagi kesehatan tubuh kita dalam secara medis. Kita gampang stres, karena terlalu kepikiran bisa saja ya kita jadi depresi. Bagi yang tidak mampu mengontrol dirinya. Terus bawaannya itu gak bisa tidur, jadi lemas, badan pun gampang sakit dan tidak selera makan. Akhirnya apa? Menjadi penyakit buat tubuh kita sendiri. Sebaliknya, manfaat dari pengampunan itu justru luar biasa karena itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita menjadi semakin baik, kita mudah tidur, kita bisa makan dengan selera, kita bisa beraktivitas dengan baik. Sebaliknya kita harus benar-benar mengalami manfaat dari sebuah pengampunan. Pertama kali Yesus mengajarkan kita tentang hal mengampuni adalah di dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12 bunyinya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selanjutnya dalam Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Dan dalam Matius 6 ayat 15 mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak mau mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi pengampunan itu bukan tentang bagaimana kita bisa melepaskan orang yang menyakiti kita karena kesalahannya. Tetapi ini mengenai bagaimana kita mampu untuk melepaskan diri kita dari sesuatu yang mengikat kita. Yaitu rasa untuk menuntut balas dendam dengan amarah kita. Kita juga bisa buka dalam Alkitab Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Kalau dalam ayat 19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Itu adalah sebuah bentuk pengampunan Tuhan kepada kita sebagai umat-umatnya. Kalau Tuhan mengampuni artinya membuang semua kesalahan kita, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Bukan malah membuang orang itu dari kehidupan kita. Tapi mengampuni artinya memutuskan hubungan kesalahan yang kemarin. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tuhan jawab apa? Bukan, di ayat 22. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali. 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tidak terbatas pengampunan itu, Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan bahwa pengampunan itu tidak ada limitnya, tidak ada batasannya. Karena sebuah pengampunan tidak pernah ada kata batasan. Tapi terkadang kita sebagai manusia mengatakan kepada orang yang berbuat salah kepada kita, saya ada batasnya untuk mengampuni dia. 1-2 kali it's okay lah. Kalau sudah lebih dari 3 kali terus menerus diulangi kesalahan yang sama, saya tidak akan memaafkannya. Tapi yang diajarkan Tuhan kepada kita di malam hari ini, kalau dalam pengampunan 70 kali 7 kali tidak ada batasannya untuk pengampunan. Berarti sampai kita dipanggil Tuhan, kita harus mampu mengampuni kesalahan orang lain. Kesimpulannya malam ini, kita harus hidup dalam pengampunan. Biarlah pengampunan itu menjadi gaya hidup kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita ingin dihapuskan dosa kita oleh penebus kita, maka kita harus mampu memutuskan untuk menghapus kesalahan orang lain terhadap kita. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.